Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama Nadia Indah Puspita, yang kedua Prima Triwigati, yang ketiga Altrian Nova Onesti, yang keempat Wilhelmus Merdito Rino Chandrika. Kami akan menjelaskan materi terkait teori belajar. Simak video ini hingga selesai. Teori belajar adalah sekumpulan konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli dan sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran akan terjadi. Teori belajar merupakan hasil pemikiran-pemikiran yang terus berkembang, berkelanjutan dalam rentang waktu tertentu dan saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya teori belajar sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar sosial kognitif, yang ketiga teori belajar konstruktivisme, yang keempat teori belajar humanistik. Teori belajar behavioristik sendiri menyatakan bahwa belajar itu merubah tingkah laku. Para ahli-ahli behavioristik mengatakan bahwa proses belajar itu terjadi apabila tingkah laku siswa sudah berubah. Apabila siswa belum merespon, maka tingkah laku siswa tidak berubah, maka belum dikatakan belajar. Dan di teori belajar behavioristik, apabila tingkah laku siswa belum berubah, maka akan berlaku sistem hukuman. Kemudian faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan. Penguatan adalah beragam hal yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi, respon pun akan tetap dikuatkan. Kemudian dijelaskan ciri-ciri teori belajar behavioristik, yaitu mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian atau elementalistik, mementingkan peranan aksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, mementingkan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan, memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Berikut ini akan dijelaskan kelebihan teori belajar behavioristik, yaitu mampu menumbuhkan kebiasaan para guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar, mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan, mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu, mampu mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya dan seterusnya sampai respons yang diinginkan muncul. Selanjutnya akan dijelaskan kekurangan teori belajar behavioristik, yaitu cenderung membatasi kreativitas, produktivitas dan imajinasi peserta didik, bersifat teacher-center atau hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik menjadi pasif karena hanya mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Membuat pembelajaran menjadi cenderung monoton karena proses belajar yang berfokus pada pengulangan unyuk membentuk kebiasaan belajar. Tidak mengakomodir kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Penerapan teori behavioristik dijelaskan sebagai berikut. Guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai kompleks. Guru lebih cenderung mendominasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan banyak instruksi selama mengajar. Guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Guru akan melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan, baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Selanjutnya adalah teori sosial kognitif. Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Ciri-ciri teori sosial kognitif, yaitu fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Tingkah laku model bisa dipelajari melalui bahasa teladan, nilai dan lain-lain. Peserta didik dapat meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. Peserta didik akan memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif. Melibatkan berbagai proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai. Diakhiri dengan respon rangsangan positif. Penerapan teori sosial kognitif dijelaskan sebagai berikut.
Mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta peserta didik untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan mengajak peserta didik lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Membantu peserta didik menemukan solusi baru pada suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Meminta peserta didik untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Membantu peserta didik dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Yang berikutnya adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentukan siswa yang sedang belajar lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman baru. Ilmu yang didapatkan tidak dapat ditransfer dari dosen ke mahasiswa. Isi materi pelajaran ditentukan oleh mahasiswa sendiri. Dalam penerapannya adalah sebagai berikut. Mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar. Dengan menghargai gagasan atau pemikiran peserta didik serta mendorong peserta didik berpikir mandiri. Berarti guru telah membantu peserta didik menemukan identitas intelektual mereka. Para peserta didik yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya berarti telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri serta menjadi pemecah masalah. Yang terakhir adalah teori humanistik, yaitu teori ini bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Salah satu hal yang penting yaitu, peserta didik harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar, apa yang akan dipelajari, dan sampai tingkatan mana, kapan, dan bagaimana mereka akan belajar. Inti dari pendekatan ini adalah bagaimana peserta didik belajar mengarahkan diri sendiri, sekaligus memotivasi diri sendiri dalam belajar daripada sekedar menjadi penerima pasif dalam proses belajar. Pada prinsipnya, tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia. Selanjutnya dijelaskan ciri-cirinya sebagai berikut. Berfokus pada aktualisasi diri individu manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Menitikberatkan bahwa proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif dalam proses pembelajaran. Mengutamakan pengetahuan atau pemahaman, berfokus pada bentuk perilaku diri sendiri, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Selanjutnya dijelaskan prinsip teori humanistik dijelaskan sebagai berikut. Setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Dan penerapannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada awal kegiatan belajar, guru mengidentifikasi kemampuan peserta didik dengan melakukan pengamatan atau penilaian awal. Guru mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman dalam proses belajar. Guru menyediakan fasilitas dan sumber belajar, baik buku, media visual maupun audio, untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Selanjutnya model pembelajaran konstruktivisme dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu model pembelajaran berbasis masalah, yaitu siswa akan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan dalam model ini di kelas akan dibuat sedemikian rupa sehingga setiap siswa dituntut untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri untuk menemukan konsep dan memecahkan masalah yang diberikan dalam pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator yang membimbing siswa. Yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif, yaitu pembelajaran konstruktivistik yang muncul dari konsep bahwa peserta didik akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka berdiskusi dengan temannya. Peserta didik secara rutin bekerja dalam kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Hakikat dari pembelajaran kooperatif ini adalah penggunaan kelompok sejawat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kooperatif peserta didik didesain belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang yang sederajat tetapi heterogen kemampuannya, jenis kelamin, suku,
atau ras, dan satu dengan lainnya saling membantu. Selama dalam kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan materi yang disajikan oleh guru dan saling membantu teman dalam satu kelompok untuk mencapai ketuntasan belajar. Yang ketiga adalah model pembelajaran berbasis proyek, yaitu salah satu model pembelajaran modern yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan tersebut berdasarkan pengalaman peserta didik secara nyata. Yang keempat adalah model pembelajaran kontekstual, yaitu mengembangkan pikiran siswa untuk belajar lebih baik dengan cara bekerja sendiri, mengkonstruksi sendiri, pengetahuan, dan keterampilan barunya. Hal ini adalah landasan berpikir pembelajaran bagi pendekatan. Pengetahuan real baginya adalah suatu yang dibangun atau ditemukan oleh siswa sendiri. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep, atau kaidah yang harus diingat siswa, tetapi siswa harus merekonstruksi pengetahuan itu, kemudian mengartikan melalui pengalaman nyata. Kemudian akan dijelaskan bagaimana rencana dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dengan permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut adalah seorang siswa yang bernama Tania, berumur 7 tahun. Tania sendiri memiliki kemampuan dan keinginan yang rendah untuk belajar dan meraih kesuksesan. Kemudian sebagai seorang guru, rencana apa yang akan dilakukan untuk memotivasi Tania? Melakukan komunikasi dua arah dengan peserta didik terkait dengan keluh kesah, apa yang diinginkan, apa yang menjadi hambatannya. Yang ketiga adalah dengan memberikan stimulus atau rangsangan yang harapannya mampu menumbuhkan jiwa kompetisi dan motivasi tanpa henti. Yang keempat dengan mengadakan perlombaan atau persaingan di antara siswanya guna meningkatkan prestasi belajarnya, berusaha memperbaiki hasil prestasi yang telah dicapai sebelumnya. Yang kelima adalah dengan selalu memberikan pujian kepada peserta didik atas segala pencapaiannya yang telah dan bisa diraihnya. Yang keenam dengan memberikan hadiah dan tak lupa juga melakukan evaluasi menyeluruh. Yang ketujuh dengan selalu berinovasi dalam membuat cara guna membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar. Yang kedelapan melalui pembentukan kebiasaan belajar yang baik dan benar. Yang kesembilan dengan selalu menanyakan dan membantu peserta didik yang mengalami kesulitan. Yang kesepuluh dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan inovatif. Dan yang terakhir dengan menggunakan media pembelajaran yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, baik itu media visual maupun audiovisual.